Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hendy Juniawan, dengan NIM 2250081122. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai praktikum pengujian perangkat lunak. Di sini hal yang akan saya presentasiin yaitu mengenai slide dari pengujian perangkat lunak, yang mana di dalamnya tuh ada pembahasan mengenai modul pengujian perangkat lunak. Lalu yang akan saya presentasiin juga, saya akan menampilkan mengenai modul-modul atau pembahasan yang sudah saya bikin mengenai modul praktikum pengujian perangkat lunak dari modul 1 sampai dengan modul 9. Baik, pada pembahasan pertama kita bahas dulu mengenai latar belakang. Di sini perangkat lunak merupakan komponen penting dalam berbagai sistem teknologi informasi yang digunakan saat ini, baik itu dalam sektor pendidikan, industri, pemerintahan, maupun hiburan. Seiring meningkatnya kompleksitas dan ketergantungan terhadap perangkat lunak, kualitas perangkat lunak menjadi aspek yang sangat krusial untuk memastikan bahwa perangkat lunak dapat berfungsi dengan baik, sesuai dengan kebutuhan pengguna dan bebas dari cacat ataupun bug. Maka diperlukan proses pengujian perangkat lunak atau software testing. Di sini pengujian perangkat lunak bertujuan untuk menemukan kesalahan dan memastikan bahwa perangkat lunak bekerja sebagaimana mestinya dalam berbagai kondisi. Pada praktikum pengujian perangkat lunak memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa untuk memahami dan mengimplementasikan berbagai metode, teknik, dan juga alat bantu sebagai dalam proses testing. Di praktikum kali ini juga pada praktikum ini juga melatih keterampilan analisis, ketelitian, dan dokumentasi dalam proses rekayasa perangkat lunak. Baik, pada pembahasan selanjutnya kita bahas mengenai testing, yaitu ada verification dan juga validation. Pengujian pengujian merupakan aktivitas menjalankan suatu program untuk menemukan adanya kesalahan. Pengujian perangkat lunak atau software testing termasuk dalam proses verifikasi dan validasi. Di sini pengertian dari verifikasi dan validasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai verifikasi. Verifikasi yaitu tahapan yang mencakup sejumlah kegiatan untuk memastikan bahwa perangkat lunak telah mengimplementasikan fungsionalitas yang ditetapkan dengan benar. Lalu ada validasi, yaitu proses untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan telah sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pengguna. Selanjutnya ada aktivitas pengujian secara umum. Yang pertama ada perencanaan pengujian ataupun test planning. Nah, tahapan awal ini merupakan dasar dari keseluruhan proses pengujian. Di dalamnya mencakup penerapan strategi pengujian, cakupan pekerjaan, tujuan utama, alokasi sumber daya, seperti tim dan juga alat bantu. Lalu ada penjadwalan, serta tolak ukur untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan pengujian. Yang selanjutnya ada perancangan pengujian atau test design. Setelah perancangan selesai, tahap ini berfokus pada merancang secara rinci mengenai apa saja yang akan diuji serta bagaimana metode pengujiannya. Lalu ada test environment setup, yaitu menyusun dan menyiapkan kondisi baik secara fisik maupun logis sebagai tempat untuk menjalankan proses pengujian. Lalu ada test execution atau pelaksanaan pengujian. Di sini menjalankan kasus-kasus uji yang telah dibuat sebelumnya dalam lingkungan pengujian yang telah disiapkan. Lalu ada test reporting dan evaluation, yang mana memberikan informasi mengenai perkembangan, hasil yang diperoleh, serta penilaian terhadap kualitas perangkat lunak kepada para pemangku kepentingan. Lalu ada test closure activities, atau aktivitas penutupan pengujian.
yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan ketika proses pengujian telah selesai. Misalnya setelah produk dirilis atau siklus pengujian berakhir. Lalu di sini ada tabel aktivitas pengujian. Nah, tabel ini tuh merupakan alur aktivitas pengujian perangkat lunak selama proses pengembangan sistem. Saya akan menjelaskan mengenai gambar aktivitas pengujian pada tabel yang ada di layar ini. Yang pertama tuh ada rekayasa kebutuhan dan analisis kebutuhan. Di tahap ini tuh tim mengumpulkan kebutuhan dari user atau apa yang dibutuhkan dari sistem. Nah, aktivitas pengujian yang dilakukannya itu pertama rencana pengujian disusun berdasarkan kebutuhan tersebut. Di sini tuh seperti menyusun strategi. Jadi, apa saja yang perlu diuji agar sistem memenuhi keinginan user. Lalu, ada perancangan umum atau rinci. Di tahap ini tuh sistem mulai didesain baik secara keseluruhan maupun rinciannya. Nah, aktivitas pengujian yang dilakukan di sini tuh rancangan pengujian mulai dibuat. Lalu, ini tuh seperti menyusun soal atau skenario untuk menguji bagian-bagian dari sistem nantinya. Yang selanjutnya ada pemrograman. Di sini tuh kita melakukan coding berdasarkan desain sebelumnya. Lalu, belum ada pengujian langsung di sini. Tetapi, aktivitas sebelumnya akan mendukung proses pengujian nanti. Selanjutnya ada pengujian unit dan integrasi. Di sini eksekusi pengujian dilakukan. Nah, artinya tuh kode yang sudah dibuat benar-benar diuji apakah jalan sesuai dengan planning atau rencana. Bisa pengujian per fungsi atau per unit test, ataupun bisa juga gabungan antar bagian atau integration test. Nah, setelah diuji, hasilnya itu dicatat dalam laporan pengujian yang berisi apakah sistem ini lulus atau tidak pada tiap skenario pengujiannya. Lalu ada deployment dan perawatan. Nah, sistem sudah di launching atau dirilis ke user. Lalu pengujian tetap berlanjut saat pemeliharaan karena mungkin akan ada bug ataupun kebutuhan tambahan dari si user. Pada garis-garis yang merah ini, lalu tabel-tabel yang di bawahnya mengenai rencana pengujian, rancangan pengujian, eksekusi pengujian, lalu laporan pengujian, itu tuh menunjukkan bahwa aktivitas pengujian itu dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan tahapan utama pengembangan. Jadi, pengujian tidak dilakukan di akhir saja, tapi menyatu dalam proses dari awal hingga akhir. Selanjutnya tuh ada perencanaan, pengujian, dan instalasi, serta konfigurasi environment. Di sini tuh penyiapan lingkungan atau environment setup dalam pengujian perangkat lunak merupakan proses menyiapkan dan mengatur seluruh komponen perangkat keras maupun perangkat lunak yang dibutuhkan agar tim QA dapat melaksanakan pengujian secara optimal. Nah, tahapan ini tuh sangat penting untuk menjamin bahwa perangkat lunak yang akan diuji atau software under test dapat dijalankan sebagaimana mestinya serta menghasilkan data pengujian yang valid dan akurat. Sebelum memulai pengembangan perangkat lunak, ada beberapa komponen utama dari environment yang harus disiapkan. Yang pertama tuh ada text editor. Ini tuh untuk menulis kode program. Lalu ada compiler yang mana untuk mengubah kode sumber menjadi file biner yang dapat dieksekusi. Lalu ada interpreter. Ini tuh untuk menjalankan program langsung dari kode sumber tanpa proses kompilasi. Lalu unit testing di sini merupakan jenis pengujian yang dilakukan pada bagian terkecil dari aplikasi seperti fungsi, prosedur, kelas, ataupun interface. Nah, metode ini tuh dilakukan pada bagian terkecil dari aplikasi seperti prosedur, kelas, ataupun interface, di mana memastikan bahwa setiap unit kode dapat bekerja sesuai fungsinya dan bebas dari kesalahan.
Selanjutnya tuh ada framework pendukung buat melakukan unit test. Di sini itu diperlukannya penggunaan framework atau alat bantu khusus yang dirancang untuk mempermudah proses pengujian. Nah, framework ini tuh umumnya disesuaikan dengan bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Di bawah ini tuh ada beberapa framework yang populer berdasarkan bahasa pemrogramannya. Yang pertama tuh ada bahasa PHP, ada PHP unit, yang mana menghasilkan output dalam format XML dan laporan HTML, yang termasuk cakupan kode. Lalu PHP Unit Testing Framework. Ini tuh untuk menyediakan hasil dalam format ASCII, XML atau XHTML, serta dapat dijalankan melalui command line. Lalu ada Simple Test untuk melakukan unit testing pada aplikasi PHP dan juga pengujian berbasis web. Lalu ada Codeception framework yang serbaguna untuk pengujian di PHP. Lalu bahasa yang kedua yaitu bahasa Java. Atau pertama tuh ada Java Unit, framework yang paling umum digunakan untuk pengujian unit dalam Java. Lalu ada TestNG yang untuk mendukung pengujian unit, fungsional dan integrasi. Juga memungkinkan pembuatan pengujian non-fungsional seperti uji beban atau load testing dan pengujian waktu respon atau timing test. Di sini tuh ada tingkatan pengujian unit testing. Saya akan menjelaskan gambar atau pengujian unit testing di sini tuh berbentuk V-model. Yang pertama tuh pada sisi sebelah kiri itu ada tahap pengembangan atau development. Nah, yang pertama ada user requirement ataupun kebutuhan pengguna. Di sini tuh merupakan tahap awal di mana kita tuh mengumpulkan apa yang diinginkan user dari sistem. Lalu ada global design. Global design tuh sistem tuh dibagi-bagi secara garis besar. Nah, misalkan sistem ada modul login, ada booking, pembayaran, dan juga lain-lain. Lalu ada detail design atau desain secara rincinya tuh. Jadi setiap bagian dari sistem tuh dirancang secara detail sampai ke alur dan strukturnya. Lalu setelah itu masuk ke coding atau pembuatan kodenya. Nah, setelah desain selesai, barulah kita tuh mulai ngoding sesuai dengan desain yang sudah disusun. Nah, pada sisi sebelah kanan tuh merupakan tahap pengujian testing. Yang pertama tuh ada unit testing. Unit testing tuh menguji setiap bagian kecil dari kode, mau itu fungsi ataupun modulnya. Nah, apakah bekerja dengan benar fungsi atau modul tersebut? Lalu ada integration testing. Di sini tuh kita menguji apakah bagian-bagian sistem bisa bekerja sama dengan baik saat digabungkan. Lalu yang terakhir ada user acceptance testing atau UAT. Nah, di sini tuh kita menguji apakah sistem sudah sesuai dengan keinginan user atau belum. Ini tuh biasanya dilakukan oleh user langsung untuk memastikan semuanya sudah oke. Lalu, apa sih hubungan dari pengembangan atau development dengan testing? Nah, setiap tahap pengujian dari sisi kanan berpasangan langsung dengan tahapan pengembangan di sisi sebelah kiri. Misalkan, unit testing tadi, itu tuh untuk menguji hasil dari detail design. Lalu, integration testing, itu tuh untuk menguji hasil dari global design. Lalu UAT atau User Acceptance Testing untuk memastikan sistem sesuai dengan user requirement. Jadi model V ini atau V model ini menunjukkan kalau proses ngoding itu tidak boleh asal. Jadi codingannya tuh tidak boleh asal jadi dulu baru dites latar belakangnya atau ditesnya tuh belakangan. Seharusnya tiap tahap pengembangan itu harus disiapin tesnya juga. Jadi seperti belajar lah. Habis kita bikin catatan atau pengembangan tuh
langsung ada latihan soal sebagai pengujiannya. Yang selanjutnya tuh ada pengujian unit. Di sini tuh ada pengujian statis dan juga dinamis. Nah, statis tuh pengujian unit yang difokuskan pada struktur program dari suatu kode. Jadi biasanya tuh kita melakukannya tuh dengan cara membaca, menelaah, atau mereview sebuah kode. Contohnya tuh kita mengecek apakah kode ini tuh sesuai dengan standar penulisan atau tidak. Lalu kita melihat apakah ada kesalahan logika atau sintak tanpa menjalankan program. Sedangkan pada dinamis, yaitu pengujian unitnya dilakukan berdasarkan aspek eksekusi yang dilakukan pada suatu unit. Di sini tuh pengujian eh, dilakukan atau dijalankan untuk lihat hasil atau perilaku sebuah programnya. Contohnya tuh pada unit testing untuk fungsi login misalkan. Apakah saat input email dan password itu benar, dia bisa masuk atau tidak. Selanjutnya tuh kita bahas mengenai pengujian dianggap selesai ketika di sini tuh pengujian unit dianggap selesai jika semua kasus sudah diuji atau semua kasus tuh sudah tidak ada kesalahan. Nah, artinya tuh semua kemungkinan alur ataupun input yang mungkin dilakukan user terhadap fungsi atau unit tersebut sudah dicoba. Contohnya tuh, misalkan pada pengujian di yang saya lakukan itu ataupun pada kelompok saya mengenai web tiket wisata ya. Nah, booking satu tiket, booking nol tiket, booking tiket dengan diskon, booking tiket dengan metode pembayaran yang tidak valid. Nah, semua kasus itu tidak menghasilkan error. Jadi setelah semua alur dicoba, hasilnya tuh harus bebas dari error ataupun bug. Jadi nggak cukup cuma dites doang, tapi harus dipastikan hasilnya tuh benar juga. Lalu ada tambahan mengenai tingkat cakupan yang diuji atau coverage level. Di sini tuh membahas mengenai seberapa banyak bagian kode yang berhasil diuji. Jadi kalau misalkan kita bilang 100% coverage, artinya tuh semua baris kode, semua kondisi if, semua fungsi sudah dites. Tetapi dalam praktek biasanya dicari minimal coverage yang masuk akal, misalnya 80% ke atas. Di sini tuh kita bisa bilang pengujian unit udah beres kalau semua kemungkinan input dan alur kode sudah dicoba dan semuanya jalan tanpa error. Selain itu, kita juga harus lihat apakah cakupan pengujian itu udah cukup luas. Jangan sampai ada bagian kode yang belum pernah dites sama sekali atau tidak ada satu atau kita melewatkan satu pengujian yang tidak dites. Selanjutnya ada pembuatan white box dan juga black box. Di sini dalam proses pembuatan kasus uji penting untuk menyesuaikan metode yang digunakan dengan tujuan dari unit yang diuji. Setiap aktivitas pengujian perangkat lunak memerlukan persiapan lingkungan pengujian terlebih dahulu. Setelah itu, penguji itu dapat menyusun kasus uji dengan menggunakan pendekatan white box atau black box tergantung pada kebutuhan. Misalkan yang pertama tuh ada white box testing. Kita tuh mengharuskan penguji untuk mengevaluasi langsung kode sumber dari program. Lalu ada black box testing, yaitu tidak memerlukan akses terhadap kode program, melainkan hanya mengandalkan spesifikasi atau deskripsi fungsional dari sistem. Lalu ada pengujian white box itu merupakan pendekatan pengujian perangkat lunak yang berfokus pada penilaian terhadap struktur internal, logika, dan desain sistem. Jadi bukan hanya perilaku eksternal aplikasi. Nah, dalam metode ini tuh penguji melakukan akses penuh terhadap kode sumber, struktur data,
dan juga detail teknis lainnya. Ibaratnya tuh penguji tidak hanya mengamati tampilan luar dari sebuah perangkat lunak, tetapi juga memahami bagaimana sih mesinnya di dalamnya tuh bekerja atau terhubung. Lalu ada pembahasan mengenai teknik pengujian white box. Di sini teknik pengujiannya tuh ada unit testing, yaitu proses pengujian terhadap bagian terkecil dari sebuah program, seperti fungsi atau metode, yang diuji secara terpisah dari bagian lainnya. Lalu ada statement coverage, yang mana bertujuan untuk memastikan bahwa setiap baris kode yang bisa dieksekusi telah dijalankan setidaknya satu kali dalam pengujian. Lalu ada branch coverage. Di sini tuh bertujuan untuk menjamin bahwa setiap percabangan dalam alur program seperti pernyataan if, else, while, ataupun for itu telah dilalui dalam kondisi benar maupun salah. Lalu ada path coverage. Itu tuh menguji setiap jalur eksekusi yang unik dalam sebuah fungsi atau modul. Ini tuh merupakan pendekatan paling menyeluruh, nah namun juga paling kompleks untuk dicapai sepenuhnya. Lalu ada condition coverage, memastikan bahwa setiap kondisi logika atau ekspresi boolean dalam pernyataan bersyarat telah dievaluasi dalam dua keadaan, ada true dan juga false. Lalu yang terakhir tuh ada teknik pengujian mutation testing. Nah, ini tuh teknik pengujian dalam memodifikasi sebuah kode program secara sengaja ataupun mungkin bisa disebut mutasi untuk menguji apakah kasus uji yang ada mampu mengenali perubahan tersebut. Nah, jika mutasi tidak terdeteksi, berarti pengujian belum cukup kuat ataupun lengkap. Lalu ada automation unit testing. Di sini tuh pengujian memberikan pemahaman mengenai seluruh konsep serta penerapan unit testing dalam proses pengembangan perangkat lunak dengan titik fokus pada penggunaan framework PHP unit di lingkungan PHP. Nah, mahasiswa itu dikenalkan dengan elemen-elemen penting dalam ekosistem pengujian, seperti ada yang namanya test driver. Itu tuh sebagai pemicu unit yang akan diuji. Lalu ada test tab. Itu tuh kayak tiruan atau pengganti komponen eksternal yang bergantung pada unit tersebut. Lewat berbagai latihan pada praktikum pengujian perangkat lunak ini, nah modul ini tuh menunjukkan bagaimana cara membuat dan menggunakan stub guna mengisolasi kelas yang sedang diuji, sehingga proses pengujiannya tuh lebih terarah dan tidak terganggu oleh bagian lain dari sistem. Mahasiswa juga dilatih mengatur staf agar dapat mengembalikan nilai tertentu menggunakan metode seperti will return atau menghasilkan nilai dinamis berdasarkan input melalui return argumen. Selain itu juga di materi ini tuh dikenalkan beragam teknik assertion yang disediakan oleh PHP unit. Ada assertion ini tuh merupakan bagian inti dalam proses verifikasi unit test, di mana untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh dari eksekusi kode sesuai dengan yang diharapkan. Lalu praktek pengujian ini tuh mencangkup berbagai jenis assertion mulai dari pemeriksaan logika boolean seperti asset true atau dan asset false. Lalu ada perbandingan nilai. Nah, misalkan ada asset equals dan asset greater than. Lalu ada pengujian string, asset string start with, ada asset string end with, hingga validasi struktur data seperti array. Contoh sintaknya tuh asset array ASCII dan properti dalam kelas asset class has attribute. Lalu ada integration testing. Di sini tuh perangkat lunak tuh terdiri dari bagian kecil yang disebut dengan unit, di mana setiap unit itu mewakili penyelesaian terhadap suatu permasalahan tertentu. Jadi solusi tersebut tuh dituangkan ke dalam bentuk kode sumber ataupun source code. Nah, unit-unit ini itu bisa dikembangkan oleh beberapa programmer yang berbeda dan masing-masingnya tuh bertanggung jawab menyelesaikan tugas sesuai dengan porsi yang diberikan.
Lalu pengujian integrasi ini tuh bertujuan untuk mengevaluasi apakah gabungan dari unit-unit tersebut telah bekerja sesuai dengan kebutuhan sistem. Proses ini juga dilakukan dengan cara mengidentifikasi potensi kesalahan yang mungkin muncul saat unit-unit tersebut digabungkan. Nah, pengujian ini tuh dilakukan setelah minimal 2 unit digabungkan. Dan syaratnya tuh masing-masing unit harus sudah melewati unit testing terlebih dahulu. Nah, meski demikian, tidak jarang pula ditemukan adanya bug ataupun masalah baru setelah unit-unit tersebut saling terintegrasi. Tujuan dari pengujian integrasi ini tuh untuk menemukan kesalahan yang tidak terdeteksi pada tahap unit testing. Lalu fokus utamanya tuh pengujian ini adalah pada sekelompok unit atau komponen yang telah digabungkan. Nah, objek yang diujinya itu bisa meliputi kumpulan komponen, infrastruktur sistem, interface, database, maupun sistem file. Sebelum melakukan sebelum pengujiannya dilakukan, penguji juga perlu memiliki dokumentasi desain sistem, baik itu berupa rancangan secara global maupun secara detail dari arsitektur perangkat lunak. Model seperti use case dan juga workflow itu tuh bisa digunakan sebagai acuan untuk menyusun skenario pengujian. Nah, tujuan akhir dari tahap ini tuh memastikan semua unit telah terhubung dengan baik dan tidak terdapat kesalahan saat proses pertukaran data dan seluruh antarmuka. Berikut ini tuh ada beberapa tingkatan integrasi yang umumnya sering terjadi. Pertama tuh ada integrasi antar unit dalam aplikasi perangkat lunak. Umumnya tuh dilakukan secara bertahap, satu unit ditambahkan ke unit lain hingga membentuk sistem lengkap. Lalu setiap kali unit baru digabungkan, perlu dilakukannya pengujian untuk memastikan tidak muncul kesalahan dalam proses integrasi. Lalu ada integrasi antara unit perangkat lunak dengan perangkat keras. Pengujian ini tuh mencakup skenario ketika unit software harus bekerja sama dengan komponen hardware tertentu, sehingga membentuk subsistem. Lalu terakhir ada integrasi subsistem ke dalam sistem yang lebih besar. Setiap subsistem harus melakukan pengujian integrasi terlebih dahulu sebelum digabung dan diuji sebagai bagian dari sistem secara keseluruhan. Penyiapan lingkungan pengujian. Penyiapannya tuh mencakup berbagai elemen pendukung antara lain ada komponen perangkat keras yang diperlukan, sistem operasi, platform, framework, atau metaware terkait. Lalu software pendukung dari aplikasi yang akan diuji, ada tools khusus untuk mendukung pelaksanaan pengujiannya, lalu konfigurasi database yang sesuai, alat komunikasi atau interface untuk integrasi dengan sistem eksternal, serta ada dokumentasi teknis seperti panduan instalasi, referensi, dan juga dokumentasi pengembangan lainnya. Di sini tuh ada hal-hal juga yang harus disiapkan. Yang pertama meliputi rencana pengujian integrasi. Lalu ada desain kasus uji serta skenario pengujian, jadwal pelaksanaan pengujian, dokumen test plan yang mencangkup. Pertama tuh ada pendekatan atau metode pengujian. Misalkan ada top down ataupun bottom up. Lalu cakupan unit atau modul yang diuji. Terus ada peran dan tanggung jawab tim. Ada kondisi awal sistem sebelum pengujian, konfigurasi lingkungan pengujian, rencana mitigasi resiko jika terjadi masalah selama proses pengujian. Di sini tuh strategi pengujian top down tuh merupakan pendekatan top down dalam pengujian integrasi yang dilakukan dengan memulai dari komponen tingkat atas terlebih dahulu. Dalam metode ini tidak diperlukannya yang namanya test driver. Terus adanya stub atau komponen pengganti sementara sehingga digunakan untuk mensimulasikan modul bawaan. Terus ada pengembangan stub tuh bisa memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, di sini tuh ada contoh strategi pengujian top down. Top down tadi tuh yang sudah dijelaskan sebelumnya tuh adalah metode pengujian
dari modul utama atau modul paling atas ke modul-modul yang lebih kecil di bawahnya ataupun satu persatu. Di sini kita akan bahas contohnya tuh modul A, misalkan modul A-nya tuh modul utamanya atau modul yang pertama diuji. Tetapi modul A ini belum terhubung dengan modul B, C, ataupun D yang mana masih dalam proses. Maka digunakannya yang namanya stub. Stub ini tuh semacam modul palsu sementara. Sifatnya tuh sementara yang untuk menggantikan modul aslinya agar modul A ini bisa tetap diuji. Nah, setelah modul A ini diuji dan lolos, maka langsung lanjut ke bawah. Kan modul A tadi sudah lolos uji ya. Sekarang kita ganti stub B dengan modul B asli dan diuji langsung si modul B ini. Sekarang modul B adalah modul yang diuji, sedangkan C dan D itu masih menggunakan stub. Lalu setelah diuji dan hasilnya modul B ini lolos, nanti ganti ke stub C lalu ke stub D. Nah, seterusnya sampai semuanya itu real modul diuji. Di sini tuh modul yang diuji tuh modul yang sedang dicek apakah bekerja dengan benar. Lalu modul lolos uji itu lolos uji yaitu modul yang sudah dites dan tidak ada masalah. Step ini tuh tadi pengganti sementara modul yang belum tersedia untuk keperluan pengujian. Lalu selanjutnya ada pengujian button up. Di sini tuh ada penjelasan mengenai pengujian fungsi interface sistem bertujuan untuk mengetahui fungsionalitas dari elemen-elemen interface yang terdapat dalam halaman sistem. Elemen-elemen interface yang diujikan itu terutama adalah elemen button. Di sini tuh ada contoh mengenai pengujian button up ataupun tabel-tabel dari modul-modul pengujian button up. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu button up. Button up itu pengujian yang dimulai dari modul paling bawah dalam struktur sistem, lalu naik ke atas secara bertahap sampai ke modul utama yang diuji. Jadi, button up ini merupakan kebalikannya dari top down. Nah, langkah pertama tuh sistem terbagi menjadi modul-modul. A ini adalah modul utamanya, lalu B, F, G, dan klaster C ini yang terdiri dari D dan E. Pertama kita tuh melakukan pengujian yang mulai dari modul paling dasar dulu atau modul paling bawah, yaitu modul D dan E. Jadi modul ini tuh diuji terlebih dahulu dan kemudian digabung atau dikompil dengan modul C. Di klaster C, setelah modul D dan E lolos, maksudnya lolos uji, mereka tuh digabung ke C, yang dimana ini tuh disebut dengan cluster testing. Lalu modul C diuji karena sudah tersusun lengkap dari bawah. Setelah itu kita naik ke atas. Setelah C selesai, naik ke modul B, lalu ke F dan G, dan seterusnya hingga akhirnya semua modul tuh digabung ke modul A ataupun modul utamanya. Di sini tuh proses yang dilakukan secara depth first. Satu jalur dari bawah ke atas diselesaikan dulu sebelum pindah ke jalur lainnya. Di sini tuh ada istilah istilah yang namanya driver. Driver ini tuh kode sementara untuk menguji modul bawah sebelum modul atasnya tersedia. Contohnya tuh, jika kita ingin mengetes modul C, tapi modul B belum siap. Nah, kita harus buat driver untuk mewakili si modul B tersebut. Lalu setelah itu disatukan dan dikompile. Setelah modul bawah selesai diuji, mereka langsung digabung ke atas untuk diuji bersama. Selanjutnya ada tabel pengujian fungsi dasar sistem.
Pengujian fungsi dasar sistem ini bertujuan untuk mengetahui kerja dari fungsi-fungsi dasar di dalam sistem yang pada akhirnya tuh membentuk suatu modul khusus. Ini tuh ada contoh tabel pengujiannya, yang mana pada tabel ini tuh ada yang namanya test case, ada hasil yang diharapkan, hasil yang didapatkan, dan juga keterangan dari hasil pengujian si test case tersebut. Misalkan kita ngambil satu contoh saja. Di sini ada pengujian button submit atau OK. Nah, hasil yang diharapkannya tuh sistem akan memproses form dari hasil pengujian button submit ataupun button OK tersebut. Nah, hasil yang didapatkannya tuh sistem menjalankan fungsi proses form, yang mana artinya keterangannya tuh berhasil. Lalu selanjutnya ada sistem testing. Di sini tuh sistem testing adalah tahap pengujian pada keseluruhan sistem perangkat lunak yang telah sepenuhnya terintegrasi. Tujuan utamanya tuh yaitu untuk memastikan bahwa sistem sesuai dengan seluruh spesifikasi, baik itu bersifat fungsional maupun fungsional. Pengujian ini tuh dilakukan setelah unit testing, integration testing, dan juga dilakukan sebelum UAT atau user acceptance testing. Nah, pendekatan yang digunakannya tuh umumnya tuh ada black box testing yang berfokus pada input dan juga output tanpa melihat struktural internal kode. Karena yang melihat struktural internal kode yaitu pendekatan menggunakan white box. Kategori pengujian sistem ada fungsional dan juga non-fungsional. Contoh skenario pengujiannya tuh uji kecepatan respon, lalu ada uji beban kerja, dan juga uji konsumsi sumber daya. Selanjutnya ada stress testing. Di sini tuh stress testing untuk mengevaluasi kesalahan dan stabilitas sistem saat berada dalam kondisi ekstrim atau beban melebihi kapasitas normal. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah sistem berperilaku saat mengalami tekanan tinggi seperti adanya lonjakan jumlah pengguna secara tiba-tiba. Lalu ada proses data dalam volume besar. Misalnya ada konsumsi sumber daya, misalkan CPU, RAM, bandwidth yang tinggi. Di sini juga ada tabel perbandingan dari jenis pengujian. Ada load testing, stress testing, dan shock testing. Di setiap jenis-jenis pengujiannya itu tujuannya tuh berbeda. Yang pertama load testing tuh untuk mengukur performa sistem pada beban normal hingga tinggi. Nah, stress testing tadi untuk menguji sistem pada beban ekstrim untuk melihat titik kegagalannya. Sedangkan yang terakhir tuh ada shock testing. Tujuannya tuh untuk menjalankan sistem dalam jangka waktu lama untuk menguji kestabilan. Lalu ada konfigurasi testing atau pengujian konfigurasi. Di sini tuh untuk memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan baik dan tetap stabil saat digunakan pada berbagai kombinasi perangkat keras dan juga perangkat lunak. Tujuannya untuk menjamin kompatibilitas dan konsistensi pengalaman pengguna, terlepas dari perangkat atau sistem operasi yang digunakan. Tim penguji juga akan memastikan bahwa fitur-fitur penting seperti upload file itu tuh berfungsi normal di berbagai skenario, contohnya pada laptop Windows dengan Chrome, sedangkan MacBook menggunakan Safari, hingga smartphone Android dengan Firefox. Nah, fokus utamanya tuh adalah untuk menemukan bug yang hanya muncul pada konfigurasi tertentu. Di sini tuh ada contoh lingkup pengujian konfigurasi. Pertama pada perangkat keras terlebih dahulu. Nah, jenis perangkat misalkan desktop, laptop, tablet, dan smartphone. Komponen internalnya tuh berbagai jenis CPU atau GPU. Misalkan contohnya ada Intel, AMD, Nvidia. Lalu kapasitas RAM-nya tuh berbeda-beda. Misalkan ada yang 4, 8, 16, dan juga lain-lain atau seterusnya. Lalu ada variasi, resolusi, dan ukuran layar. Nah, sedangkan pada ruang lingkup pengujian konfigurasi yang software atau perangkat lunaknya tuh sistem operasinya contohnya pada Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS. Browsernya tuh contohnya Chrome, Firefox, Safari, Edge. Lalu driver pendukungnya ada grafis, printer, dan perangkat lainnya.
Di sini ada risiko analisis, yang mana berkaitan juga dengan salah satu contoh dari risiko analisis ini yaitu security testing. Di sini tuh berproses untuk mendeteksi kerentanan, ancaman, dan juga kelemahan dalam sistem perangkat lunak seperti aplikasi, website, ataupun jaringan, guna untuk mencegah potensi serangan dari pihak tidak bertanggung jawab. Tujuannya tuh bersifat preventif, yaitu menemukan celah sebelum dimanfaatkan oleh peretas. Ibaratnya tuh seperti menyewa tukang kunci profesional untuk mencoba membobol rumah sendiri. Bukan untuk mencuri, tetapi untuk menunjukkan sisi lemah yang harus diperbaiki. Tujuan dari pengujian keamanan ini yang pertama untuk mengidentifikasi celah keamanan, misalnya menggunakan SQL injection, cross-site scraping, atau XSS, lalu kesalahan konfigurasi server. Nah, tujuan yang kedua tuh untuk menjaga prinsip keamanan sistem. Lalu tujuan yang ketiga untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan yang berlaku. Di sini tuh ada contoh tabel mengenai security testing yang saya buat, yaitu pada contoh web pemesanan tiket wisata. Di sini tuh ada fitur yang diuji, jenis pengujian, tujuan pengujian, hasil yang diharapkan, dan juga kesimpulan. Kita ngambil contoh satu saja, misalkan pada form login. Fitur yang diuji tuh form login kan, misalkan. Lalu jenis pengujiannya tuh ada menggunakan SQL injection. Nah, tujuan pengujian ini tuh untuk memastikan kolom input tuh tidak bisa disalahgunakan untuk masuk tanpa izin. Lalu hasil yang diharapkan dari pengujian ini tuh misalkan sistem menolak input aneh seperti OR satu sama dengan satu. Kesimpulannya aman ataupun berhasil. Input sudah divalidasi dan tidak bisa digunakan untuk serangan. Selanjutnya ada pengujian recovery. Pengujian recovery ini merupakan pembagian dari pengujian non-fungsional yang bertujuan untuk mengevaluasi sistem. Suatu sistem dalam memulihkan diri dari kegagalan. Fokus ini itu bukan pada fungsi normal sistem, tetapi lebih kepada mensimulasi kondisi gagal seperti mematikan server dan memutus koneksi internet. Nah, pengujian ini juga berperan sebagai uji coba dari rencana pemulihan bencana atau disaster recovery plan, guna memastikan bahwa prosedur yang dirancang benar-benar efektif saat diterapkan dalam kondisi nyata. Tujuan utama pengujian recovery itu yang pertama untuk memverifikasi backup, lalu mengukur waktu pemulihan, menjaga keutuhan data, menumbuhkan kepercayaan, mengungkap kelemahan. Selanjutnya ada regression testing. Pengujian regression testing itu jenis pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan pada kode seperti penambahan fitur baru, perbaikan bug, ataupun update konfigurasi itu tuh tidak mengganggu fungsi-fungsi lama yang sebelumnya sudah berjalan dengan baik. Nah, tujuannya dari pengujian regresi ini tuh pertama mendeteksi efek samping tak terduga akibat perubahan kode, lalu menjaga kestabilan fitur yang sudah ada agar tidak rusak setelah diupdate. Bisa meningkatkan kepercayaan tim dalam merilis versi baru tanpa ada rasa khawatir. Selanjutnya, mencegah bug lama muncul kembali setelah sebelumnya diperbaiki. Di sini tuh ada contoh tabel regression testing yang saya buat pada aplikasi yang diuji bersama dengan kelompok saya, yaitu web pemesanan tiket wisata tadi. Fitur lama, kita ngambil salah satu contohnya saja. Nah, fitur lama yang diuji misalkan form login. Perubahan terbarunya tuh tambahan fitur, lihat password di form login. Tujuan dari pengujian regresi ini tuh memastikan login tuh masih bisa berjalan normal setelah setelah fitur baru ditambahkan atau tidak. Hasil yang diharapkan tuh pengguna tetap bisa login tanpa adanya error walaupun fitur baru tuh sudah ditambahkan. Jadi setiap kali ada perubahan atau tambahan fitur, fitur lama tuh terkait juga. Jadi perlu diuji ulang karena ada tambahan fitur tadi.
Hal ini tuh disebut dengan regresi testing. Tujuannya tuh untuk memastikan bahwa fitur lama tuh tidak rusak setelah adanya update fitur baru. Di sini ada sistem testing, pengimplementasian pengujian. Contohnya tuh pada Catalan Studio. Nah, Catalan Studio itu merupakan alat otomasi yang kuat, fleksibel, dan mudah digunakan. Dan dirancang untuk mendukung baik pemula maupun penguji yang berpengalaman. Platform ini menyederhanakan penggunaan framework open source seperti Selenium dan Appium dengan cara menghilangkan kerumitan teknis yang biasa ditemui dalam pengujian otomisasi. Lalu pembahasan selanjutnya ada user acceptance testing. Tujuan utamanya tuh di sini pengujian tuh dilakukan secara keseluruhan untuk memastikan bahwa aplikasinya tuh berjalan sesuai harapan dan dapat diterima oleh pengguna akhir ataupun user. Bagian ini tuh menjelaskan rencana atau rancangan terperinci untuk pelaksanaan pengujian penerimaan pengguna atau UAT. Rencana ini tuh berfungsi sebagai dasar bagi pengguna untuk menandatangani persetujuan bahwa aplikasi telah diuji berdasarkan skenario yang telah disiapkan sebelumnya. Skrip atau kasus uji sudah disusun dan digunakan untuk mendokumentasikan hasil pengujian secara langsung oleh pengguna. Di sini tuh ada tujuan OAT secara spesifik. Yang pertama, memastikan sistem selaras dengan kebutuhan pengguna akhir, lalu memberikan kesempatan pengguna untuk menguji langsung sistem dalam kondisi nyata, mendapatkan persetujuan formal dari pengguna sebelum aplikasi digunakan secara resmi, lalu mendeteksi kesenjangan antara hasil pengembangan dan ekspektasi bisnis. Contoh output dari UAT ini tuh adanya checklist kelulusan semua skenario uji oleh pengguna, catatan umpan balik pengguna, lalu dokumen persetujuan sign off dari stakeholder atau konsumen. Nah, pada tabel user acceptance testing tuh dokumennya akan saya lampirkan di sini, akan saya tampilkan bersamaan dengan dokumen-dokumen modul 1 sampai dengan modul 9 yang sudah saya kerjakan pada praktikum pengujian perangkat lunak. Mungkin ini saja hasil dari presentasi PowerPoint saya. Selanjutnya saya akan menampilkan dokumen-dokumen yang sudah saya buat pada praktikum pengujian perangkat lunak. Yang akan kita bahas pertama tuh mengenai modul satu. Dari modul satu ini tuh mengenai pengujian perangkat lunak. Ini tuh merupakan modul untuk yang perorangan. Pada modul satu ini tuh melakukan atau menjawab soal-soal dari modul yang diberikan. Di sini tuh ada pertanyaan mengenai apa itu software testing, tujuan software testing, lalu tahapan aktivitas pengujian, lalu ada jenis kesalahan dalam software, dan juga perbedaan antara verification dan juga validasi. Lalu ada modul 2 yaitu perencanaan, pengujian, dan instalasi serta konfigurasi environment. Di sini tuh di hasil praktikumnya tuh saya disuruh menginstalasi atau saya melakukan instalasi XMPP. Di sini ada langkah-langkah kerjanya dan juga tampilan-tampilan dari hasil langkah-langkah tersebut. Lalu saya menginstalasi Composer juga sebagai media pemasang independensi untuk unit testing juga. Sini sama ada langkah-langkah dan juga hasil dari langkah-langkah tersebut.
Lalu yang perorangannya tuh langsung ke modul 5. Karena di modul 3 ataupun 3, 3, 4, dan seterusnya tuh merupakan perintah-perintah eh, dalam melakukan dokumen secara kelompok. Nah, di modul 5 perorangan ini tuh judulnya Automation Unit Testing atau pengantar PHP unit. Pada hasil praktikum ini saya membuat sebuah latihan yang mana membuat folder, lalu mengetes sebuah prompt menggunakan CMD. Contohnya tuh ada asset true, lalu ada testing output, ada error output, ada asset array hash key, ada pengujian defense, lalu ada data provider, dan juga pada tugas praktikumnya yaitu membuat pengujian untuk operasi pengurangan. Selanjutnya di modul 6 tuh mengenai automation unit testing atau menguji kelas dengan PHP unit. Di sini sama seperti pada modul 5 yaitu membuat latihan, membuat folder, lalu menjalankan sebuah prompt atau sintak di CMD. Nah, selanjutnya tuh ada yang mengenai dokumen secara berkelompok. Di sini modul yang secara berkelompok yang pertama tuh di modul 2, yaitu kita tuh melakukan perencanaan pengujian dan instalasi serta konfigurasi environment. Di sini tuh pertama pada tugas praktikumnya ada yang namanya tujuan pembuatan dokumen, lalu ruang lingkup pengujian, referensi. Referensinya tuh menggunakan SRS dan SDD. Lalu ada overview sistem dan fitur utamanya, ada perangkat keras pengujian, sumber daya manusia, ada perangkat lunak pengujiannya, material pengujiannya, ada strategi dan metode pengujian, jadwal pengujian. Lalu di modul 3-nya tuh sama bentuknya tuh secara berkelompok. Di sini kami itu melakukan pengujian pada web wisata pada web pemesanan wisata. Di sini juga sama kami menjelaskan yang namanya gambaran sistem fitur utamanya, ada fitur-fitur utamanya, lalu gambaran pengujiannya, ada pengujian fungsional, pengujian UI, keamanan, performa, usability, compatibility, lalu ada material pengujiannya, ada use case, ada kelas diagram, use case skenario, use case pada semua fitur, lalu ada sequence diagram, sequence ini. Lalu ada activity diagram, state diagram, terus ada test design specification, dan juga lain-lain. Selanjutnya ini mengenai
mengenai user acceptance test. Nah, di sini tuh ada tabel-tabel dari user acceptance test. Yang pertama tuh ada tabel kandidat user. Nah, user-user di sini aja tuh terdiri dari tester name, ada department atau area rep- representing, lalu area of testing. Nah, selanjutnya ada tabel testing schedule, ada activity-activity-nya. Terus ada sistem pengujian sistem dari use case. Di sini tuh ada subbabnya yaitu ada tabel pengujian sign up, ada tabel yang data uji secara normal dan dan hasil uji data yang salahnya. Di sini tuh kita melakukan tabel pengujian pada semua fitur. Ya, ada fitur login, pemesanan dan pembayaran, lalu lihat jenis wisata, lihat wisata, konfirmasi pemesanan, konfirmasi pembatalan, tambah ada tabel pengujian crowd wisata, terus pengujian edit hapus customer, ada hapus pemesanan, dan juga ada pengujian logout. Di sini juga ada survei kebutuhan non fungsionalnya. Mungkin itu saja presentasi mengenai praktikum perang yang bisa saya presentasikan. Apabila ada salah kata, ucapan tingkah laku, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.